adalah resep untuk membuat risol yang mudah dan enak. Nah, dan ini adalah gambar dari bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, kita masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kita tambahkan air sebanyak 600 ml. Kemudian kita campur aduk rata hingga dia tidak menggumpal. Kita aduk-aduk terus. Nah, setelah gini tidak menggumpal lagi, kita masukkan garam secukupnya, kaldu ayam, kemudian minyak goreng 2 sendok makan, masukkan 2 butir telur, kemudian kita aduk-aduk kembali hingga merata. Kemudian setelah rata begini, agar kita lebih mudah menuangkannya, kita pindahkan ke dalam wadah seperti tempat minum, agar kita lebih mudah menuangkannya ke dalam teflon. Setelah menuangkannya, kita berikan minyak kepada teflon. Jangan sampai teflonnya terlalu hangat. Kemudian kita tuangkan adonan tadi, kemudian kita putar-putarkan teflonnya agar membentuk lingkaran. Kita taruh lagi di atas kompor. Tunggu hingga adonan tadi agak kekuningan. Kemudian kita pindahkan ke piring. Setelah itu kita panaskan lagi, kita kasih minyak lagi, baru kita tuangkan adonannya sekali lagi, kita lingkar-lingkarkan teflonnya. Nah, begitulah seterusnya, dan ini adalah adonan hasil dari yang setelah kita buat. Kita sekarang buat isiannya. Kita masukkan minyak, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih yang telah kita siapkan. Tumis hingga tercium aroma dari bawang merah dan bawang putihnya. Setelah itu, kita masukkan gula sedikit. Kita aduk lagi hingga tercampur. Setelah itu, kita masukkan merica bubuk secukupnya. Dan kita masukkan juga garam secukupnya. Kita aduk-aduk kembali. Setelah itu baru masukkan kaldu ayamnya ke dalam tumisan. Kita kacau-kacau lagi, aduk-aduk kembali. Setelah itu masukkan daun bawang yang telah diiris-iris dan juga daun seledri yang telah diiris-iris. Tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering. Kemudian kita tunggu hingga dia agak mendidih sebelum memasukkan kentang dan wortelnya. Setelah mendidih, kita masukkan kentang dan wortelnya. Kita aduk-aduk rata kentang dan wortelnya agar bumbu tadi dapat meresap ke dalam kentang dan wortelnya. Kita tunggu hingga 15 menit hingga kentang dan wortelnya itu matang. Sekarang kita tunggu kentang dan wortelnya dan airnya pun telah mendidih, dan tunggu matang. Nah, setelah itu ada saus, mayones, dan telur rebus yang telah kita siapkan.
Masukkan kentang dan wortel pada adonan yang telah siap tadi. Terus letakkan telur rebus, potongan telur rebus. Kita letakkan saus di atasnya secukupnya. Kemudian kita letakkan juga mayonaise secukupnya sesuai selera masing-masing. Kemudian baru kita gulung risol tersebut. Baru dilipat yang kanan. Lalu bagian yang kiri dilipat, baru digulung-gulung. Nah, baru dia tergulung seperti itu. Nah, kita lanjut yang kedua. Kita masukkan lagi sayuran-sayurannya ke adonan yang telah siap. Kemudian kita masukkan juga potongan telur rebus. Nah, kita masukkan lagi sausnya di atasnya secukupnya, dan mayonaise sesuai selera kita masing-masing. Kita gulung kembali, kita gulung, baru kemudian dilipat yang kanannya, baru yang di kirinya, kemudian baru kita gulung-gulung. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini adalah contoh risol yang telah kita gulung dari tadi. Ini contohnya. Kemudian kita sekarang akan melapisi risolnya. Kita celupkan ke dalam tepung terigu yang telah dicairkan. Kemudian dibalutkan dengan tepung panir atau tepung roti umumnya. Kita balutkan ke atas risol yang telah diapain dengan tepung terigu yang telah dicairkan. Baru kita letakkan di atas wadah yang telah kita siapkan. Kita ambil lagi risol yang berikutnya, kita celupkan lagi ke dalam tepung terigu yang telah dicairkan. Kemudian kita letakkan di tempat tepung panir yang telah kita sediakan kembali. Kemudian kita balutkan kembali dengan tepung panir yang telah kita siapkan. Baru kita letakkan kembali di wadah yang telah kita sediakan, dan begitu juga seterusnya. Nah, ini contohnya yang udah kita buat. Nah, setelah itu kita masukkan risol tadi ke dalam wadah yang tertutup untuk kita simpan ke dalam kulkas. Kita simpan ke dalam wadahnya, dan jangan lupa untuk ditutup agar rasanya tidak hilang. Kita masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam, dan ini setelah 1 jam di dalam kulkas. Kemudian kita panaskan minyak terlebih dahulu. Baru kita masukkan risol tadi yang telah dari kulkas tadi. Masukkan risol yang berikutnya hingga terendam oleh minyak. Jangan sampai minyaknya kurang ya. Dan tunggu risol itu hingga dia warna kecoklatan atau keorenan pada umumnya. Jangan lupa dibalikkan juga nanti, karena nanti bisa jadi hangus. Minyaknya jangan pas awal masuk, jangan terlalu panas, karena takutnya nanti langsung gosong kulit di luarnya, nggak sampai meresap ke dalam. Nah, setelah ini dibalikkan, udah mulai agak kecoklatan, kita keluarkan. Ditiriskan dulu di atas tisu juga boleh, atau di atas saringan, terserah masing-masing. Nah, ini hasil dari risol yang kita telah buat dan telah kita plating. Dan ini wajib dicoba di rumah, dan itu mudah dan rasanya tuh enak banget, dan tidak nyesel untuk dicoba di rumah masing-masing. Selamat mencoba. Nobody compares to you.